Salam kebangsaan Indonesia. Saudara-saudari terkasih, sahabat yang budiman. Ada sebuah cerita yang pernah saya tulis mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Judulnya atau ceritanya tentang pergulatan, pertentangan, perdebatan sepasang sepatu. Sepatu kiri dengan sepatu kanan. Di suatu malam, si pemilik sepatu curiga, kok di bagian belakang rumahnya di pojokan ada semacam perdebatan, pertengkaran. Apa ada maling, pencuri yang masuk, atau ada apa? Didengarnya suara yang lamat-lamat dan makin lama karena dia berkonsentrasi penuh semakin jelas. Rupanya ada debat antara sepatu kiri dengan sepatu kanan. Sepatu kanan ngomel-ngomel terus, memarahi si sepatu kiri. Sahabat macam apa kamu? Melihat sahabatnya sedang kesusahan, sedang kelelahan, sedang kerja keras, sama sekali tidak membantu. Padahal aku selalu membantumu. Tapi saya heran akhir-akhir ini kok kamu tidak pernah mau membantu, atau kalau membantu cuma sesekali. Sepatu kiri agak bingung nih melihat ocehan si sepatu kanan. Tapi kemudian karena dia cukup cerdas, dia bisa merenungkan dan kemudian memberikan argumentasi kepada si sepatu kanan. Oh, kamu ngomel karena sekarang kalau kita bepergian naik mobil, saya diam saja, gak membantu kamu. Iyalah, sudah capek ke puncak pas macet, kamu diam. Ke pasar yang macet, kamu diam. Nah, ini kan baru-baru saja terjadi ketika bos kita mengganti mobilnya dari manual ke otomatis. Dulu ketika bos kita menggunakan mobil manual, kan saya yang capek. Yang kamu bilang tadi ke puncak, saya yang capek menahan kopling berlama-lama. Sementara kamu mungkin diam karena tidak perlu digas. Nah, kemudian ketika di kemacetan apalagi? Saya harus menahan kopling dengan lelah, dengan capek, dan kamu juga lebih ringan tugasnya dari saya. Nah, karena sekarang bos menggunakan mobil otomatis, tentulah kan nggak mungkin saya nyelonong mengambil porsi kamu. Bisa terjadi kecelakaan nanti, kasihan bos kita. Ya memang tidak ada koplingnya, otomatis namanya. Kamu ini jadi orang, jadi sepatu maksudnya, jangan hitung-hitungan. Meskipun sekarang pakai otomatis, kan bos gak setiap hari mengendarai mobil atau berada di mobil. Dia harus berjalan, dia harus berlari. Kan tidak mungkin hanya menggunakan kaki kanan, sepatu kanan. Saya juga ikut menopang. Ketika kamu melangkah, saya menginjak. Ketika saya melangkah, kamu yang menginjak bumi, dan seterusnya. Dan ingat, sahabat, setiap kali bos kita menjalankan sepak bola, memainkan sepak bola, menjalankan hobinya, dan karena posisi dia adalah pemain sayap kiri, gelandang kiri, kan saya terus yang lebih banyak menendang menggunakan kaki kiri. Ya, saya yang capek harus berbenturan dengan bola, padahal tendangan bos kita kan kencang sekali. Apalagi kalau tendangannya ada efeknya, sakit kulit saya. Tapi kan saya tidak mengeluh. Sahabat, ingat, kita ini ditakdirkan untuk selalu bersama. Ke mall yang wangi, banyak makanan, kita datang bareng. Ke hotel yang megah mewah, kita datang bareng-bareng. Ke tempat becek juga kita bareng-bareng. Dan kalaupun saya rusak misalkan, dibuang, kamu juga akan dibuang meskipun masih bagus. Nggak mungkin kan bos
menggunakan sepatu satu baru satu lama, pasti sama-sama dibuang. Kita harus kompak dan jangan saling hitung-hitungan. Kita ini lebih dari suami istri. Suami istri bisa berpisah, bos. Si istri lagi ke pasar, mungkin suaminya pergi ke tempat lain, ke kantor, atau ke tempat manapun yang berbeda. Kita ini juga berbeda dengan pimpinan. Ya, satu harus meresmikan acara di utara, yang satu harus ke kiri. Kita ini harus kompak selalu dan saling mendukung, saling percaya. Nah, harusnya kita bisa menjadi contoh bahwa suami istri meskipun tidak selalu bersama seperti kita, tapi saling percaya, saling mendukung seperti kita. Apalagi seorang presiden dengan wakilnya, seorang ketua dengan wakilnya, seorang apapun lah, pasti harus saling mendukung. Jangan saling bertengkar. Kalau kita bertengkar, nanti saya minggat, kamu juga akan diusir, kalian tinggal satu. Ingat, kita ditakdirkan untuk satu selalu bersama-sama. Jangan merasa siapa lebih penting, tapi tanpa salah satu kita tidak ada artinya dan bahkan dibuang secara percuma. Itu yang harus kamu sadari, kawan. Jangan marah-marah melulu. Lihat tuh, bos sudah ngintip, mereka tidak bisa tidur jadinya, dan kerjanya malah mengintip atau melihat kita bertengkar. Besok jangan-jangan kita dipanggil dan dibuang dua-duanya, baru kamu tahu rasa. Mendengar omelan si sepatu kiri yang panjang lebar, akhirnya si sepatu kanan tersadar dan memeluk mesra sahabatnya sepatu kiri. Itulah keteladanan sepasang sepatu yang mungkin imajinatif, tapi sangat inspiratif dan bisa menggugah kesadaran kita. Bisa suami istri, kakak adik, presiden dengan wakilnya, para pimpinan, maupun ketua umum dengan wakil ketua umum, dan seterusnya bisa belajar dari kearifan sepatu kiri atau kearifan kedua sepatu. Salam sehat untuk kita semuanya dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.